dulu dan kami di sini akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas. Kita di sini sedang berada di sekolah Al-Azhar Kairo, tepatnya dan di sini kita akan mewawancarai salah satu kepala sekolah khususnya di jenjang sekolah atas. Bagaimana panggilannya? Mari kita lihat saja. Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Bandung adalah salah satu cabang dari Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Indonesia yang telah hadir di beberapa kota, yaitu di Palembang, Banda Aceh, Pagar Alam, Yogyakarta, Sragen, Wonogiri, dan Bali. Lokasi Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Bandung ini ada di Jalan Villa Bandung Indah, Komplek Manjaberem, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Lokasi ini berada di area yang strategis untuk pembelajaran karena terletak di bawah kaki Gunung Manglayang dengan suasana asri, khas alam yang segar dan bebas dari polusi. Sekolah ini merupakan sekolah penghafal Al-Quran yang dimana menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan dari Al-Azhar Kairo Mesir, menggunakan metode fun learning yang ditunjang dengan media pembelajaran berbasis teknologi yaitu iPad Education. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Kairo Bandung ini, yang dimana telah memberi kesempatan kepada kami untuk membantu dalam proses observasi atau wawancara pada mata kuliah manajemen diklat ini. Penelitian kami itu mengenai metode dan media pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, bagaimana sih sekolah ini atau sekolah Al-Azhar dalam melaksanakan pendidikan latihan sumber daya manusia? Sumber daya manusianya di kita pertama untuk menempatkan secara kualifikasi mungkin tentunya harus ada linearitas lulusan, karena bagaimanapun dunia pendidikan harus sejalan dengan sesuai kebutuhan. Contoh hal, kalau misalkan lulusan kita butuhkannya wali kelas SD, berarti kita memerlukannya lulusan yang sesuai lulusan yaitu PGSD. Metode pelatihannya di sini sistemnya gini. Kita terima ada rekrutmen, terus yang keduanya ada masa training. Masa training itu ada klasifikasi waktunya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, baru kita terima karyawan tetap. Berbagai metodenya juga kita penerapannya secara ada yang narasi, medianya ada yang beton, ada yang misalkan langsung kita terjun ke alam, karena khususnya di SD anak-anak biar ada semangat juga untuk belajar. Nah, guru-guru pun dituntut untuk bisa lebih berkembang dan mengeluarkan ide-ide yang baru. Itu kalau di kami. Berarti kalau pendidikan latihan di kelasnya gitu ya, kayak trainer itu tadi kayak Bapak yang katakan itu diadanya serentak atau khusus guru-guru baru aja? Oh, kalau misalkan itu serentak. Adanya IHT kan, in-house training, itu dilakukannya 1 semester sekali. Satu semester sekali. Terus kalau misalkan rekrutmen itu ada, itu berarti kan perorangan. Kalau itu tidak dihitung waktu ya, itu ketika kita membutuhkan kita harus siap. Tapi kalau misalkan untuk khusus semua guru yang sudah ada di sini di kami, itu trainingnya 3 bulan, 1 semester. Itu pun melibatkan pihak luar, itu adanya pengawas sekolah, dan tentunya saya sebagai kepala sekolah juga yayasan sudah sejauh mana sih belajar atau memberikan pembelajaran di sekolah kepada siswa-siswi.
Terus kalau strategi metode pembelajaran diklat gimana? Persiapan apa dalam melaksanakan diklat gitu? Kalau strateginya gini, kalau diklat karena guru ya, kalau misalnya guru kita tentunya ada instrumen. Instrumen itu ya pegangan guru juga. Ibaratnya kita tata cara ya. Ada promes, prota, RPP, silabus untuk guru. Pegangan dia selama 1 tahun, 1 semester, mid semester, apa sih materi apa sih yang akan disampaikan kepada siswa, pegangan apa aja yang mau disampaikan ke siswa, materinya, kompetensi dasarnya itu sudah ada dalam situ. Mungkin itu bisa jadi bahan acuan untuk guru dan penilaian untuk kami apakah sudah menempuh atau tidak, atau sesuai target atau belum pencapaian dalam misalkan 1 semester, karena kita akan melaksanakan info training itu. Terus kalau diadakannya di mana Pak? Biasanya? Diadakannya bisa di sekolah, bisa di luar. Kalau misalnya di sekolah, kalau misalkan gini, memungkinkan untuk di sekolah karena kalau lihat situasi juga. Tapi kalau misalkan adanya support di yayasan, karena kita sekolahnya swasta, bisa kita di luar, misalkan 2 atau 3 hari kita di hotel mana atau di lokasi mana, sewa tempat, sekalian kita refreshing untuk merecovery guru-guru tersebut. Ibaratnya reward lah selama dia mengajar. Itu juga sebagai strategi SDM juga buat kami untuk mengembangkan potensi guru-guru yang ada di sini. Terus kebetulan kalau misalkan untuk pengembangan SDM juga kita hampir rata-rata seluruh guru sudah magister semua. Magister? Iya, sudah S2. Terus dari lulusan yang kampus berlabel juga kalau di kami. Terus kalau di Al-Azhar ini dituntut guru-gurunya bisa bahasa asing nggak sih Pak? Oh iya. Di kita kan karena 3 bahasa, Inggris, Arab, dan Indonesia. Jadi mau tidak mau 2 patokan ini harus menjadi poin utama. Jadi harus paham itu. Harus paham jelas. Itu sudah karena trilingual ya, 3 bahasa kita ada penerapannya. Misalnya 1 minggu nih Indonesia, 1 minggu bahasa Inggris, 1 minggu bahasa Arab. Terus penekanannya kepada siswa juga dituntut harus mampu, dan guru pun termasuk saya juga harus membiasakan bahasa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi si guru juga mengajarkan ke siswanya Betul. pakai bahasa Arab, Betul. Inggris. Betul. Kalau kapan saja diklatnya, kapan aja gitu agenda diklatnya. Kalau ada yang diklat, nah misalkan sekarang kan baru PTS nih, misalkan 3 bulan ke depan bisa dilaksanakan diklat. Kalau tidak memungkinkan di 1 tahun. Melihat kondisi dulu, kondisi misalkan ya dengan pandemi sekarang ya, kalau biasanya kita bisa 1 semester melakukan diklat, tapi kalau tidak digeser. Tapi itu harus wajib dilakukan. Itu wajib dilakukan. 1 semester sekali. Ya kalau misalkan agendanya tidak bisa keluar, minimal di sini ada raker, kalau di kami namanya itu raker. Jadi rapat kerja pencapaian hasil kerja semua, seluruh program, apa itu gagasan dari guru-guru, terus masukan, saran. Misalkan program anu belum berjalan, ini belum berjalan, nah kita padu-padankan supaya bisa terrealisasi dengan baik. Kalau kelebihan dan kekurangan dari jenis metode yang dipakai waktu diklat itu? Kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya mungkin ilmu ya. Dapat ilmu, dapat pengalaman baru, wawasan baru. Terus kekurangannya terkadang ya kan, realisasi dari setelah itu bisa kita bisa mengimplementasikannya atau tidak, gitu, tepat sasaran atau tidak. Terkadang harapan kita memang ingin 100% gitu kan diterapkan, tapi balik lagi dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Misalkan ya entah itu medannya, entah itu dari kitanya sendiri belum siap mungkin, tapi itu jadi tantangan buat kami. Mau tidak mau itu harus kita coba, karena biar supaya terbiasa. Sejauh ini sih hampir 80% terrealisasi, 20% ada faktor non teknis yang belum bisa terrealisasi. Nah, kalau misalnya yang terrealisasikan, mau tidak mau kita terus continue mengadakan trainer tadi, TOT gitu kan, trainer. Secara berkala, apakah itu misalkan saya mengadakan terus evaluasi secara mingguan atau misalnya secara harian, agar menciptakan sesuai dengan visi misi sekolah. Iya, Sana kalau saya. Kalau hubungan dari metode sama media pembelajaran diklat gimana menurut Bapak? Kesinambungannya, relasinya, karena mungkin tadi metode dengan yang kita harapkan sudah terkonsep,
ada kesinambungan ya, saya rasa sejalan sih, berjalan dengan baik menurut saya gitu, karena kita sudah menerapkan itu, tidak serta merta kita pola anu tapi kini tanya anu, kita kan tidak mungkin bisa berjalan ya. Tapi kalau misalkan kita sudah inginkannya pola A, terus kita punya pola A, kita satukan, bisa berjalan dengan baik. Pentingnya penggunaan media dalam pelatihan. Oh, sangat berpengaruh. Karena kan kalau misalkan zaman sekarang tanpa visual atau audio, rasanya kurang kena gitu kan. Tapi kalau misalkan ditampilkan secara wujudnya, ada ada buktinya, mau itu kita serial mungkin, tapi kalau anda tidak ada bukti, itu tidak akan, zaman sekarang misalnya ya, tidak akan kurang pas menurut saya. Jadi itu sangat dominan sekali kalau media pendukung seperti Sprite, seperti HPS juga. Menurut saya itu hal yang nomor satu sih. Kalau misalnya Mas itu sendiri suka dari kepala sekolah gitu ya Bapak, suka ada evaluasi gak? Oh iya, Evaluasinya seperti apa gitu? kalau evaluasi masing-masing sesuai dengan 1 minggu sekali nih. Kalau di kita evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, kita evaluasi semester. Kalau evaluasi mingguan lebih ke ngajar. Mengajar selama 1 minggu nih, termasuk kehadiran siswa, terus situasinya, terus gurunya sendiri. Kalau bulanan misalkan lebih ke bulanan, anak sudah mampu atau belum, HD-nya sudah tersampaikan atau belum. Kalau semesteran baru keseluruhan, jadi hasil mingguan dan bulan, mingguan dan bulan ini dimasukkan ke semesteran, dirangkum bulan ini. Kalau ekskul Ekskul di sini ada panahan, ada renang, ada voli, edis club, terus juga ada taekwondo. Di sini ada, terus ada satu lagi basket futsal 7. Terus kalau misalnya ada kegiatan akhir tahun gitu ya, misalnya setelah UAS, suka ada pentasnya gitu? Di sini ada, di sini namanya spekta. Spekta itu jadi kayak kalau kita tuh naik kelas, Iya. upacara naik kelas, nah di sini namanya spekta. Itu biasanya kita di hotel, Nggak di sini. nggak di sini. Kamu kan biasanya Kita di hotel, kita sewa ballroom, kita mengundang orang tua, mengundang unsur luar juga, dinas, dari pengawas, orang tua, yayasan, semua diundang ke sana. Kalau panitianya sendiri? Nah itu aja buru-buru misalkan, karena konsepnya kita 2 ya, SD SMP, berarti guru yang itu dilibatkan. Gitu kan menjadi panitia.